Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan komentator yang saya takdimi, jajaran panitia yang saya hormati, tak lupa sahabat dai dimanapun berada, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, saya Al-Fakirah akan membawakan sedikit tausiah dengan mengangkat tema penguatan generasi milenial dalam membangun negeri. Yang insyaallah semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, revolusioner kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sahabat dai dimanapun berada, Alvin Toffler dalam bukunya The Futures of and Third Wave mengatakan era milenium merupakan era institutional change, artinya era yang menjamurkan segala media. Lantas disinilah eksistensi para pemuda generasi milenial dibutuhkan untuk menjadi tameng negaranya agar negaranya tetap bersatu. Sebagaimana seorang pujangga dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, dalam kitabnya Idotun Nasiin pernah mengatakan, Inna fi yati subhanul amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh, di tangan pemudalah urusan bangsa dan di derap langkah kakinya lah hidup dan matinya bangsa. Sahabat dai dimanapun berada, menjadi seorang pemuda generasi milenial menghadapi semakin pesatnya perkembangan zaman, ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin hari semakin memiliki kecanggihan. Ternyata membuat kemerosotan moral bangsa menjadi satu wacana sosial yang semakin hari semakin meningkat. Gimana? Pemuda dengan mudahnya lalai dengan ajaran agama. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, dan bahkan ada segolongan pemuda yang dengan tega menjual harga diri seorang wanita hanya melalui situs di sosial media. Na'udzubillahi min dzalik. Muncul pertanyaan, di mana akhlak para pemuda? Di mana pendidikan moral mereka? Apakah tidak ada yang mengingatkan mereka untuk menjauhi kemaksiatan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kebaikan, mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Sungguh mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sahabat dai dimanapun berada, disinilah sangat dinanti-nanti generasi pemuda milenial yang bisa mengajak seluruh warga terutama Indonesia untuk bisa mencegah yang namanya kemungkaran, mengajak untuk selalu berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk membangun negerinya menjadi negeri yang penuh dengan kesatuan dan persatuan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Generasi milenial memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negeri. Yang pertama adalah cyber army. Dalam menerima suatu gagasan ataupun berita yang bermunculan, generasi milenial harus bisa memilih dan memilah mana yang fakta dan mana yang tidak nyata, mana yang harus dipublikasikan dan mana yang harus dibinasakan. Yang kedua adalah generasi milenial sebagai warga sosial. Kenapa?
menjadi warga sosial harus bisa bertingkah aktif dalam kegiatan khususnya di negara kita. Untuk apa? Untuk memajukan negaranya supaya negara tersebut menjadi negara yang bergengsi, dalam artian negara yang terkenal dengan sejuta prestasi. Yang ketiga adalah generasi milenial yang terdidik dengan ilmu yang dimiliki, dengan tingginya sekolah yang dimiliki, bisa diaplikasikan untuk membawa negaranya ke tingkat internasional. Sahabat dai dimanapun berada. Lantas, siapa sosok generasi milenial yang dimaksud? Dalam pembahasan kali ini, saya mencontohkan salah satu generasi milenial yang diharapkan adalah figur sosok seorang santri. Kenapa? Karena santri adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi golongan orang-orang yang mulia, karena sedang membulatkan tekad niat dalam hatinya untuk mendalami ilmu-ilmu agama, untuk menjaga negaranya dan juga menjaga agamanya. Tidak hanya sukses di dunia, namun insyaallah sukses di akhirat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dai, mari kita semuanya pemuda-pemudi generasi milenial, kita jaga negara kita lanjutkan perjuangan para ulama, kita lanjutkan perjuangan para pemimpin-pemimpin terdahulu. Karena subhanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Jangan sampai kita memberikan sebuah kekecewaan, namun kita sebagai pemuda-pemudi generasi milenial harus bisa menjadi kebanggaan, khususnya bagi negara kita tercinta Indonesia, dengan berlandaskan asas Pancasila dan Undang-Undang 1945, tak lain tak bukan menjalankan segala amanahnya dengan mengikuti syariat agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Justin Bieber menek wet klopo, dorong diopek klopone wis tiba. Awi wonten lepat nyuwun pangapura, bilih rundu tausiah kula monggo pinarak wonten Wonosobo. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.